Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat-Nya pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan alhamdulillah nikmat panjang umur sehingga kita masih dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah dan mengikuti taklim rutin setiap ahad pada pagi hari ini. Semoga segala amal ibadah yang kita kerjakan diberikan ganjaran pahala dan mendapatkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Tidak lupa juga salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya. Semoga kita kelak semua mendapatkan sahabatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah mushola ikhlas yang kami hormati, sebelum memulai taklim pada pagi hari ini, izinkan kami dari DKI menyampaikan beberapa maklumat, yaitu maklumat yang pertama mengenai laporan keuangan mushola ikhlas pada pekan ketiga di bulan November 2025. Pada laporan keuangan yang lalu tanggal 8 November 2025 sebesar Rp3.197.528. Total pemasukan selama 1 minggu dari tanggal 9 hingga 15 November 2025 sebesar Rp2.055.000, dan total pengeluaran selama 1 minggu dari tanggal 9 November hingga 16 November 2025 sebesar Rp1.370.000. Sehingga total keuangan mushola ikhlas saat ini sebesar Rp3.882.528. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih kepada para jemaah sekalian yang sudah menyisihkan sebagian hartanya untuk kegiatan yang ada di mushola ikhlas ini. Untuk itu saya mohon mari kita sama-sama bacakan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan para jemaah yang sudah menyisihkan hartanya Allah segera membalas dengan balasan yang berlipat ganda. Allah memberikan umur yang panjang dan selalu diberikan kesehatan. Allah memberikan rezeki yang luas dan diberikan keberkahan, dan mudah-mudahan apa yang diniatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita juga sama-sama mendoakan bagi jemaah yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan seperti sedia kala. Al-Hadirin yang mumpulina bersolawat wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maklumat yang kedua yaitu Ustadz yang mengisi kajian pada pekan ketiga hari ini, yaitu akan diisi oleh Ustadz Dr. Haji Nasiruddin Walid. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Mari kita doakan semoga Allah selalu memberikan beliau dan keluarga kesehatan, dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya, dan selalu dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Insya Allah tema yang akan dibawakan pada kajian pagi hari ini yaitu Madinah Under Attack. Dari namanya sudah membuat kita bingung Madinah Under Attack itu apa gitu. Sehingga semoga kita semua bisa lebih menarik lagi, lebih sangat semangat buat menyaksikan buat kajian pagi ini. Selain itu kami informasikan juga bahwa DKI Mushola Ikhlas sudah memiliki YouTube sendiri. Apabila ada bapak atau ibu yang tinggal pada kajian rutin setiap ahad atau tahsin Al-Quran setiap Rabu, bapak ibu bisa menyaksikan tayangan YouTube yang sudah ada, dan jangan lupa untuk di subscribe agar bisa ada notifikasi apabila ada video update.
Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, dan marilah kita sama-sama menyimak kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Haji Nasiruddin. Kepada Pak Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa rasul azim nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ansarihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Sayyid wa sayyidat Bapak-bapak, ibu-ibu muliakan, khusus para asatidzah wal ustadzat. Puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada subuh kali ini kita akan melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah. Pada beberapa pertemuan yang lalu kita sampai sudah membahas tentang perang Khandaq, perang Ahzab, di mana Ahzab itu kan artinya kelompok-kelompok atau suku-suku. Ahzab itu artinya pasukan-pasukan. Jadi kalau bilang perang Al-Ahzab itu kalau bahasa kita perang koalisi kafir Quraisy plus Ghatafan dan beberapa kelompok yang lain ingin menyerang kota Madinah waktu itu. Tetapi kemudian Allah SWT menurunkan bantuannya sehingga mereka itu kocar-kacir. Diterbangkan angin yang kencang, dingin yang luar biasa, sehingga tidak terjadi peperangan, tapi orang-orang kafir dan kelompok atau pasukan koalisi itu pulang kembali ke tempat masing-masing tanpa meraih hasil yang diinginkan. Setelah peristiwa itu dianggap selesai, aman Madinah. Ternyata enggak. Masih ada beberapa usaha, ada beberapa peristiwa yang menunjukkan ternyata kota Madinah belum aman dari usaha-usaha penyerbuan asing. Nah, itulah tadi benar kata Mas Desta nih, supaya ini aja, supaya orang apa ini maksudnya kan gitu. Jadi kalau Madinah under attack itu maksudnya wah ini Madinah di dalam kondisi diserang, ya, dalam suasana yang tidak nyaman. Nah, peristiwa apa yang terjadi setelah peristiwa Al-Ahzab tadi? Kok Madinah tetap di dalam suasana yang tidak aman? Baik. Oke. Wah, ini enggak jalan. Oke. Oh, jadi kecil tadi betul ya? Tambah mengecil. Oke, baik. Jadi ada tokoh kafir Ghatafan yang pada kesempatan yang lalu itu menyerang Nabi SAW bersama pasukan Al-Ahzab. Ini sekarang secara khusus dia ingin menyerang untuk membuat untuk memberi ketakutan atau mengancam Nabi dan orang-orang Madinah. Tokohnya namanya Uyainah bin Hisn bin Badar. Ini Uyainah.
Nah, dia Uyainah bin Hisn bin Badr ini memimpin pasukan berkuda untuk melakukan apa nih? Untuk menyerang di daerah namanya adalah Aqabah atau Ghabah, gitu ya. Menyerang apa itu? Menyerang unta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, merampas unta Nabi. Ya, daerahnya namanya adalah daerah Ghabah. Ghabah itu kalau bahasa kita kan hutan artinya ya. Di mana eh, pelayan atau pembantu Nabi menggembalakan unta-unta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi namanya serangannya namanya serangan ke Ghabah atau disebut perang Zulqarnain. Tahun berapa? Tahun 6 Hijriah. Tahun 6 Hijriah. Siapa yang melakukan ini? Yang melakukan ini adalah tadi tokohnya adalah Uyainah bin Hisn, kepala suku Ghatafan. Kepala suku Ghatafan yang pada peristiwa sebelumnya bersama pasukan koalisi menyerang Madinah juga, gitu ya. Tapi gagal. Kali ini dia melakukan hal yang sama. Gitu. Apa tuh yang menyebabkan Uyainah ini menyerang Madinah nih? Setelah Rasulullah SAW kembali dari ekspedisi Bani Lahyan, suku Ghatafan merasa terancam oleh kekuatan Islam yang berkembang di Madinah. Maka mereka berupaya untuk menyerang, jangan sampai Madinah Nabi dan SAW sama sahabat itu memiliki kekuatan yang tangguh, maka dicoba untuk ditakut-takutin, digembosin, begitu. Nah, peristiwanya apa? Yaitu Uyainah memimpin serangan mendadak ke wilayah Ghabah, tempat penggembalaan unta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berhasil merampas unta dan membunuh penjaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana melihat peristiwa ini? Rasulullah SAW segera mengirim pasukan kecil dipimpin oleh Salamah bin Al-Aqwa, dan mereka berhasil mengejar dan memukul mundur pasukan Ghatafan serta merebut kembali sebagian harta rampasannya, termasuk unta yang dirampas itu, diambil itu bisa direbut kembali. Nah, dari sisi Islam ini responnya seperti apa? Pesannya ini menunjukkan kesiapsiagaan militer Muslim dan memperingatkan suku-suku di sekitar Madinah nih agar tidak mereka jangan sembarang menyerang Madinah. Jadi ternyata bisa dipertahankan meskipun sudah diambil, sudah dirampas, bisa ditarik kembali, bisa diambil kembali. Ternyata Uyainah tadi yang tadi kafir memimpin peperangan pasukan kafir, qadarullah beberapa tahun kemudian ternyata dia masuk Islam. Nah, bagaimana proses masuk Islamnya Uyainah yang tadinya menjadi musuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian ketika Uyainah telah masuk Islam, ternyata Rasulullah mempercayakan kepada Uyainah satu ekspedisi, gitu. Kemana? Ya, ke Bani Tamim. Ini peristiwanya terjadi pada tahun 9 Hijriah. Apa peran Uyainah dalam hal ini? Setelah Uyainah masuk Islam, Rasulullah mengutus Uyainah untuk menagih zakat dari Bani Tamim. Terus ketika Uyainah datang ke wilayah Bani Tamim tadi, sebagian dari mereka menolak membayar zakat dan bahkan menyerang pasukan yang dipimpin oleh Uyainah. Mereka berhasil mengusir Uyainah sebelum ia sempat menyampaikan tugasnya. Rasulullah kemudian mengirim pasukan untuk menindak Bani Tamim. Dalam ekspedisi ini sekitar 63 orang dari Bani Tamim ditawan, 11 pria, 22 wanita, dan 30 anak-anak. Jadi ternyata orang yang tadinya itu kafir, ya, Uyainah nih, yang tadinya memusuhi Nabi, ternyata kemudian mendapatkan hidayah dan masuk Islam. Dan ketika dia masuk Islam, ditunjuk oleh Nabi untuk memimpin ekspedisi, ya, ekspedisi itu pasukan kecil. Ya, tadi dan ternyata untuk menagih zakat dari Bani Tamim.
Nah sekarang kita bicara bagaimana Uyainah ini antara sebelumnya dan sesudahnya. Sebelum masuk Islam sudah masuk Islam. Jadi Uyainah bin Hisn mengalami transformasi dari musuh jadi sekutu Islam, jadi pembela Islam. Ini mencerminkan dinamika politik dan sosial di Jazirah Arab pasca Fathu Makkah, di mana banyak kepala suku masuk Islam dan diberi peran dalam suku negara Islam. Ini terjadinya bapak-bapak, ibu-ibu, setelah peristiwa Fathu Makkah. Fathu Makkah itu terjadi kapan? Fathu Makkah itu terjadi di tahun 8 Hijriah. Jadi ketika Fathu Makkah atau pembebasan kota Makkah atau penaklukan kota Makkah itu terjadi, maka orang-orang itu berbondong-bondong masuk Islam. Persis di dalam surah yang turun kala itu surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Maka engkau akan melihat orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Tokoh-tokoh kafirnya masuk Islam. Siapa? Abu Sufyan bin Harb. Siapa lagi? Istrinya Hindu. Siapa lagi? Utsbah. Anaknya Abu Jahal yang dulu memusuhi Ikrimah bin Abi Jahal masuk Islam. Tokoh-tokoh masuk Islam. Maka ini yang kemudian menginspirasi sebagian kepala-kepala suku di sekitaran kota Makkah dan Madinah akhirnya juga mengikrarkan diri masuk Islam. Dan ketika mereka masuk Islam, Nabi SAW memberikan peran kepada mereka pada beberapa peristiwa agar melihat bagaimana kesetiaannya kepada Islam. Ya. Nah tadi kita kembali lagi tadi akibat diserbu tadi unta-unta Nabi tadi itu. Jadi pada saat menyerbu Ghabah tadi, pasukan Uyainah membunuh laki-laki yang menjaga unta Nabi, yaitu Zar al-Ghifari. Ini bukan Abu Zar al-Ghifari, Zar al-Ghifarinya. Kalau Abu Zar kan berarti ayahnya. Dan menculik istrinya yang bernama Laila serta menjarah unta-unta Nabi. Jadi Zarnya dibunuh, istrinya ditawan. Akhirnya Uyainah selamat tuh di malam di saat penyekapan itu dia bisa menyelarikan diri. Ketika dia disekap, dia bisa melarikan diri. Kabur di malam hari itu. Akhirnya dia bernazar. Nazarnya seperti ini bapak-bapak ibu-ibu supaya menjadi pelajaran bagi kita. Jadi dia bernazar, ya, Laila bernazar jika ia selamat maka ia akan menyembelih unta yang ditunggangi untuk kabur itu. Jadi unta Nabi yang dipakai untuk kabur tadi itu dia akan sembelih sebagai nazar dari keselamatannya. Ucapan itu didengar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi kemudian mengatakan, dia berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, aku tidak bernazar akan menyembelih unta ini jika aku selamat. Jadi, ini sebelumnya ya, kata Nabi, bagaimana kamu akan menyembelih unta yang telah menyelamatkan kamu? Gitu ya. Bagaimana kamu menyembelih unta yang telah menyelamatkan kamu? Itu yang pertama. Yang kedua, unta itu kan bukan milikmu. Kenapa kamu bernazar dengan hak yang bukan milikmu? Bukan hak milik orang lain. Maka akhirnya dia bilang, aku tidak akan bernazar dengan itu. Nggak jadi nazar. Nah kata Nabi mengatakan, beliau bersabda, sesungguhnya tidak sah nazar dalam kemaksiatan. Nah itu penting. Jadi ada orang nanti kalau anakku lulus, kita akan pesta-pesta minum-minum. Wah itu haram, nggak boleh. Gitu. Nazar kok pada kemaksiatan nggak sah. Nanti kalau kita lulus, anak-anak muda nih, kita bobol itu, wah itu haram, itu nggak boleh. Nazar itu apa? Nah sedikit kita cerita. Nazar itu apa? Nazar itu kan secara bahasa artinya janji atau ketetapan atau berketetapan. Secara syariat nazar adalah
janji seorang kepada Allah untuk melakukan satu ibadah atau meninggalkan sesuatu yang mubah karena mengharap ridho Allah atau sebagai bentuk syukur. Itu tuh. Contoh misalkan, jika aku lulus ujian, aku akan berpuasa 3 hari karena Allah. Misalkan, nah, ini boleh, nggak apa-apa, bagus. Kalau dia lulus, bernazar 3 hari, misalnya seperti itu bagus. Tapi yang nggak boleh adalah bernazar tentang hal perbuatan-perbuatan yang dilarang. Macam-macam nazar. Nazar pertama, nazar ketaatan. Kalau itu wajib ditunaikan. Contoh bernazar untuk puasa, sedekah, sholat malam, ya, boleh. Itu wajib ditunaikan. Yang kedua, nazar maksiat. Yang ini tidak boleh ditunaikan. Aku bernazar akan minum khamr misalkan, itu tidak boleh, haram. Yang ketiga, nazar mubah, tidak benar ibadah, tidak wajib, tetapi juga tidak, jika tidak dilakukan maka wajib bayar dia. Contoh, aku bernazar akan memakai baju merah besok, kalau lulus aku pakai kaos ini, kaos itu kan bukan ibadah, bukan hal dalam artian ibadah khusus. Maka kalau dia tidak lakukan, maka dia membayar kifarat, gitu ya. Yang 4, nazar lajaj namanya. Nazar karena marah atau menolak sesuatu, dihukumi seperti sumpah. Jadi kalau dilanggar, maka dia harus bayar kifarat. Pertanyaannya, kifaratnya apa? Kalau orang bernazar terus dia menyimpang, dia menyalahi, dia tidak lakukan, maka dia harus bayar kifarat, pembebas. Termasuk sumpah kita nih. Kalau kita bersumpah demi Allah, ternyata dilanggar. Sumpah itu dilanggar. Demi Allah besok saya akan datang ke tempat acaramu. Ternyata nggak datang. Itu namanya melanggar sumpah. Harus membayar kifarat. Pembebas. Apa kifaratnya? Ringan sih kifaratnya. Tapi jangan dianggap bahwa ringan ini besok gampang lah kita belajar. Terus kemudian menyalahinya lagi. Bersumpah menyalahinya lagi. Boleh pilih salah satu di antara pilihan-pilihan kifarat berikut ini. Ya. Pertama, memberi makan 10 orang miskin. It'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imun, begitu kata Al-Qur'an. Apa tuh? Memberi makan 10 orang miskin di makanan yang tengah-tengahnya, enggak terlalu mewah, enggak terlalu sederhana, tengah-tengahnya, sedang-sedang sederhana. 10 orang miskin kan ringan itu ya. Kalau ngasih makannya satu orang 25.000, berarti 10 cuma 250.000. Ringan memang. Atau ini dia yang lebih tinggi, lebih berat ini. Memberi pakaian kepada 10 orang miskin. Kalau makanan 25.000 dapat, kalau pakaian nggak dapat ya. Mungkin 50.000 atau 100.000. Berarti kalau 100 kali 10, 1 juta. Itu cara membebaskan nazar tadi supaya nggak berdosa. Atau ini tambah berat lagi nih. Apa? Memerdekakan seorang budak. Ini udah nggak ada lagi juga budaknya. Sekarang di Indonesia nggak ada budak. Mungkin di luar negeri juga sudah nggak ada budak. Atau mungkin di beberapa wilayah itu masih ada. Kalau masih ada, boleh tuh. Dan memberikan budak ini mahal. Bisa jutaan. Karena budak itu diperjualbelikan. Nah, di antara 3 ini yang lumayan berat. Kalau tidak mampu, maka ini yang keempat terakhir. Ya, puasa 3 hari. Ringan bener tuh puasa 3 hari. Ausiyami thalathati ayyam, atau berpuasa 3 hari. Nah, ini boleh memilih. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, atau yang keempat. Dipersilahkan. Ini kalau kita bernazar atau bersumpah, ternyata sumpah kita langgar. Nazarnya kita langgar. Namun di luar itu, bapak-bapak, ibu yang muliakan, sebaiknya kita ini tidak sering-sering bernazar. Ulangi lagi. Dianjurkan kita ini tidak banyak bernazar. Kenapa tidak dianjurkan sering bernazar? Kalau orang sering bernazar, itu
tanda bahwa orang itu bakhil, bahwa orang itu pelit. Kenapa? Bernazar hubungannya apa? Orang bernazar dengan pelit, dengan bakhil itu. Sebab dia bernazar itu kan akan melakukan kebaikan kalau dapat kebaikan. Jadi melakukan kebaikannya kalau ada kebaikan. Kalau kebaikan, kalau enggak ada kebaikan, enggak berlaku kebaikan. Betul pelit, bakhil, medit. Masa mau berbuat baik saja dikaitkan dengan sesuatu? Harusnya kan enggak sesuatu, enggak harus begitu. Mau sedekah saja, jangan saya mau sedekah kalau, itu berarti orang ada syarat. Jadi orang yang sering-sering bernazar itu cirinya orang bakhil. Itu nazar. Yang kedua, jangan sering-sering, Al-Quran ini perintah, jangan sering-sering bersumpah. Bersumpah atas nama Allah. Sumpah atas nama Allah, sumpah dengan nama lain nggak boleh. Kalau dalam Islam nih ya, orang mengatakan demi ayah ibuku saja nggak boleh. Maka ketika Umar mengatakan itu diingatkan sama Rasul, nggak boleh, demi Allah. Kalau seorang Muslim bersumpah hanya dengan nama Allah, demi Allah. Kenapa orang tidak boleh banyak-banyak bersumpah? Di saat dibutuhkan kesaksiannya dia boleh bersumpah. Dan orang kalau sudah bersumpah bebas tuh, sumpah 4 kali. Gitu ya. Nah, kalau seseorang itu sering-sering bersumpah untuk hal-hal yang remeh sekalipun, itu bukti, itu tanda bahwa orang itu sebenarnya gampang sekali atau sering sekali berdusta. Untuk meyakinkan orang, maka untuk itu dia perlu meyakinkannya dengan sumpah. Maka sumpah itu tidak dianjurkan kecuali pada hal-hal yang sangat penting, pada penting kesaksian. Ketika seorang dituduh apakah kau mencuri, maka bagi orang dituduh itu apa pembelaannya? Dengan cara apa? Bersumpah. Kalau sudah bersumpah, selesai urusannya dia dengan Allah. Apa maknanya sumpah itu Bapak Ibu yang kami muliakan? Wallahi, demi Allah, saya misalnya kan seorang mengatakan, demi Allah saya tidak melakukan itu. Itu artinya di balik itu mafhumnya itu apa itu? Kalau saya tetap melakukan itu tetapi saya berdusta tidak mengaku itu, maka saya bersedia apapun yang akan Allah timpakan kepada saya azabnya. Gitu, itu makna sumpah. Maka sumpah tidak boleh dengan orang lain, karena yang berhak untuk menimpakan sesuatu azab ataupun menghilangkan azab itu hanya Allah Subhanahu. Maka sumpah tidak boleh kepada selain Allah. Tuh, ini sering sekali ada orang Arab bilang wallah, dikit-dikit wallah, gitu. Maka Al-Quran sudah tahu itu tuh, artinya sudah tahu itu. Al-Quran sudah menyitir bahwasanya memang ada kebiasaan orang Arab yang wallah, ternyata itu bukan sumpah, itu kata-kata biasa. Wallah ya akhi, wallah ya akhi, gitu. Orang Arab ngomong sekali ngomong, itu bukan sumpah. Yang sumpah ini maksud ma ta'ammadat bihi qulubukum, kata Al-Quran. Yang betul-betul sumpah. Kalau itu mah ucapan-ucapan biasa itu. Ketemu temannya wallahi ya akhi, ciuman pelukan itu pakai wallah depannya. Bilang enggak penting-penting juga gitu wallah. Nah, wallah yang seperti ini bukan sumpah sesungguhnya. Gitu ya. Kita mah jarang kalau orang lihat aja orang Arab kalau ngomong gampang gitu. Wallah ya. Gitu. Jadi ucapannya kalau di ini wallahi, tallahi, billahi. Kalau Nabi mengucapkan selain itu apa Nabi? Walladzi nafsi biyadihi. Tuh, begitu ucapannya. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku, rohku di tangannya. Itu Allah maksud. Apa pesan dari tadi barusan kita bahas tentang nazar dan sumpah, nazar dan apa tadi? Ya, nazar dan sumpah. Kita jangan sering-sering bernazar. Kalau mau bersedekah, sedekah saja, tidak usah dikaitkan dengan kebaikan-kebaikan, meskipun itu boleh. Gitu. Yang kedua, jangan gampang-gampang bersumpah. Karena Al-Quran bilang, "Fala tuti' kulla halafim mahin." Jangan kau ikuti orang yang banyak-banyak bersumpah, dan itu menghinakannya. Jadi orang kalau banyak bersumpah, dikit-dikit wallah, dikit-dikit wallah, itu jelek. Kata Al-Quran, jangan apa? Waduh, munafik. Gawat ini.
Ya pokoknya Al-Quran itu Al-Quran yang menyebut fala tuti' kullah halaf. Jangan kau ikuti orang yang banyak bersumpah. Tuh. Jangan mengumbar sumpah karena itu sakral sekali. Orang nikah aja nggak pakai sumpah ya. Waktu nikah pakai sumpah nggak? Enggak. Janji aja nggak pakai sumpah. Janji aja nggak pakai sumpah. Ayo, selanjutnya nih, perang di masa Nabi. Perang di masa Nabi itu dibagi dua, bapak-bapak, ibu-ibu. Ada namanya ghazwah, ada namanya sariyah. Ghazwah itu apa? Ghazwah itu sebanyak 27 kali, yaitu perang yang dipimpin 9 dipimpin oleh Nabi, selainnya Nabi ikut, tetapi tidak memimpin perang. Perang yang di dalamnya ada Nabi itu namanya ghazwah. Di antara 27 tadi, 9 kali Nabi memimpin. Yang lainnya Nabi ikut tapi nggak memimpin. Yang memimpin sahabat-sahabat. Sisanya, bukan sisanya. Selain itu, perang yang tidak ghazwah itu namanya sariyah. Apa sariyah? Peperangan di mana Nabi tidak ngikut. Nggak ngikut Nabi. Nabi tetap di Madinah. Ini sebenarnya lebih tepat bukan dikatakan perang. Ini lebih tepat disebut ekspedisi atau pengiriman pasukan-pasukan kecil untuk inspeksi, untuk kontrol wilayah, gitu. Untuk mencegah, atau disebutnya sariyah penugasan. Sebanyak 35 kali itu. Jadi ada 62 kali peperangan di zaman Nabi. Uniknya bapak-bapak, ibu-ibu yang kebelakang, 62 peperangan ini, kalau disebut peperangan ya, 62 peperangan ini semuanya terjadi selama 10 tahun di Madinah. Gitu ya. Tidak ada satupun perang terjadi di Mekah. Yang 13 tahun Nabi dakwah di sana. Nabi dakwah 25 tahun. Digenapkan gitu 25 tahun. 13 tahun di Madinah, 23 tahunnya. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Selama 13 tahun di Mekah tidak ada satupun peperangan terjadi. Nggak ada. Tetapi di Madinah yang 10 tahun itu tuh terjadi, kalau kita hitung 62 peperangan, baik ghazwah maupun sariyah. Pertanyaannya, kenapa itu waktu di Mekah tidak pernah terjadi peperangan? Bahkan Umar mengatakan, bukankah kita ini umat yang benar ya Rasulullah? Engkau Rasul yang benar. Kata Rasul, iya benar, betul, kita agama yang benar, kita agama yang hak. Tapi kata Nabi, kenapa kita nggak berperang? Kita memerangi orang. Sebab satu jawabannya, belum ada perintah dari Allah. Tapi begitu di Madinah terjadi perang, nah sebanyak ini nih, paling tidak yang 27 deh, yang perang besarnya. Kalau itu kan hanya ekspedisi kecil. Apa ayat pertama yang berkaitan dengan perang waktu di Madinah? Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulim. Diizinkan bagi orang-orang yang diperangi karena mereka dizolimi. Diizinkan kata-katanya. Jadi belum ada izin tadi di Madinah, di Mekah. Belum ada perintah, belum ada izin. Jadi Nabi, bapak-bapak ibu bilang melakukan sesuatu seperti ini, peperangan atau tidak peperangan itu bukan karena faktor subjektif dia. Enggak. Jadi berperang sekalipun Nabi itu atas izin Allah, perintah Allah. Enggak melakukan atas inisiasi sendiri. Enggak. Apa perbedaan ghazwah dengan sariyah? Tadi sudah ya. Saya kira skip aja kalau sudah ya. Ciri-ciri ciri khas sariyah. Biasanya jumlah pasukan sariyah itu berkisar antara 5 sampai 300 orang. Dan misi mereka, apa misi mereka itu? Antaranya pengintaian atau patroli, menghadapi musuh kecil, misalnya mencegat kafilah dagang misalkan, menyebarkan dakwah, itu juga sariyah namanya. Tapi beberapa kali kemarin peristiwa Bani Lahyan itu kan
yang diutus oleh Rasulullah 10 dibantai semua, habis mereka jadi syuhada. Menegakkan keamanan di daerah tertentu. Ini contoh-contoh syariah. Beberapa contoh syariah. Syariah Abdurrahman bin Auf. Kalau nyebut Abdurrahman bin Auf, ini tokoh yang kita kenal sebagai saudagarnya kaum muslimin waktu itu, sahabat yang kaya raya, Abdurrahman bin Auf. Bahkan ada peristiwa menarik waktu Abdurrahman bin Auf itu pindah ke Madinah, hijrah ke Madinah, terus mau ditawarkan mau dikasih apa, apa kata dia, saya tidak perlu dikasih ini dan itu, tunjukkan saya di mana tempat kira-kira bisa membuka pasar. Akhirnya kita tunjukin dan dia bisnis di situ. Akhirnya orang kaya kalau orang sudah takdirkan oleh Allah kaya, mau miskin susah tuh Bapak Ibu. Orang kalau sudah takdirkan kaya, mau miskin susah. Iya, nggak bisa miskin. Memang dia kaya takdirnya. Tapi orang miskin kaya apa tetap aja. Ini ada ungkapan kisah yang diulang-ulang menariknya. Kisah diulang-ulang tentang Abdurrahman bin Auf. Apa itu? Abdurrahman bin Auf itu kan suatu saat mendengar dari Nabi bahwasanya orang yang pertama-tama masuk surga di antara para sahabat Nabi itu adalah orang-orang miskin di antara sahabat Nabi. Yang paling belakangan orang yang kaya. Dia bilang, waduh saya belakangan dong, kan gitu. Akhirnya dia pengen miskin. Kan gitu. Kisahnya apa itu? Kisahnya karena dia pengen miskin, informasi begitu, dia beli korma-korma sahabat yang udah busuk, supaya maksudnya hartanya habis, dapat kurma busuk yang nggak bisa dimanfaatin lagi. Yang penting mau ngasih lah ke sahabat, dibeli kurma-kurma busuk, kan gitu tuh informasinya. Begitu sudah menggunung tuh kurma busuknya, dibeli, uangnya sudah keluar, tiba-tiba apa yang jadi? Ada informasi di negeri-negeri seberang lagi terjadi wabah. Wabahnya obatnya harus korma busuk. Jadi dijual lagi, jadi tambah kaya di orang. Tuh, jadi orang itu kalau sudah takdirnya kaya, mau miskin susah. Gitu ya. Tapi ya kan Allah yang tahu, kita nggak tahu. Ya kan Allah yang tahu. Bisa jadi orang di tahap pertama dia sedang kelihatan dia sedang, tapi berikutnya bisa jadi. Semudah Allah tuh kalau membuat orang kaya itu misalnya semudah membalik kelemahan bagi Allah, seperti itu aja. Gitu ya. Kaya raya, punya rumah hebat, punya rumah 5 lantai, tiba-tiba digerebek, dirusak, habis duitnya dalam sekejap. Apa? Ya itu dia, terus hutang. Ini apa namanya, syariah Abdurrahman bin Auf. Memerasan, jadi mengajak mereka masuk Islam. Jika mereka menyambut baik, nikahi putri pemimpinya. Hasilnya Bani Kalab masuk Islam dengan sukarela, dan Abdurrahman menikahi istri dari Bani Kalab tadi, yang namanya Tamadir bin Asbah. Ini kayak orang-orang Yahudi. Selanjutnya syariah Zaid bin Haritha. Siapa Zaid bin Haritha? Zaid bin Haritha ini adalah anak angkatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Jadi Nabi dihadiahi budak oleh Khadijah. Budaknya masih kecil. Budaknya dibebaskan. Namanya Zaid. Waktu dibebaskan, Nabi angkat sebagai anak. Terus Nabi lekatkan namanya Zaid bin Muhammad. Zaid Muhammad. Turun wahyu. Surat Al-Ahzab ayat 2. Apa? Larangan untuk menamai anak angkat dengan nama dari orang, nama bapaknya mengganti dengan nama ayah angkatnya. Ditegur Nabi, nggak boleh begitu. Nggak boleh mengaburkan jejak nasab seseorang. Kalau ngangkat anak bagus nggak? Bagus, boleh. Tetapi mengaburkan nasabnya itu nggak boleh. Dan untuk menunjukkan bahwa anak angkat itu bukan anak sendiri, bukan anak nasab, maka mantan istri daripada Zaid bin Haritha itu, yang namanya Zainab bintu Jahsy itu, dinikahi oleh Nabi ketika sudah dicerai. Itu membuktikan bahwasanya anak angkat tetaplah anak orang lain. Mantan istrinya halal bagi ayah angkatnya.
Tuh, itu Pak Haji besok. Itu tetap aja anak angkat. Nah, ini Zaid bin Harisah menghadapi kafilah Quraisy di waktunya Jumadil Ula tahun 6 Hijriah. Sekarang kan kita pada sama nih Jumadil Ula sekarang nih. Ya, sekarang Jumadil Ula kan, besok Jumadil Akhirah. Rajab, Sya'ban, Ramadan lagi udah nyampe. Pasukan 170 merampas kafilah Quraisy yang dipimpin oleh Abul As. Kita ingin bahas nih, Abul As. Siapa Abul As itu? Jadi merampas ini unik nih Bapak Ibu nih. Anak angkat Nabi memimpin pasukan berhadapan dengan Abul As. Siapa Abul As? Abul As adalah mantu Nabi. Ya. Anak angkat versus mantu. Gitu. Jadi itu tuh. Siapa Abul As? Ia adalah suami Zainab bin Nabi. Jadi suaminya Zainab. Nabi kan punya putri namanya Zainab, Fatimah, Ummi Kulsum, Ruqayyah dan Zainab. Suaminya itu namanya Abul As. Dia masih kafir di Mekah. Waktu Zainab pergi ke Madinah hijrah, dia nggak ngikut. Kenapa? Karena dia kafir. Dan nggak mau masuk Islam waktu itu. Diajak Islam nggak mau. Ya, oleh karena itu supaya kita agak tuntas sedikit nih, kita mengenal sebentar tentang biografi Abul As. Abul As bin Arabi adalah menantu Nabi Muhammad SAW yang dikenal sebagai seorang yang jujur, setia, ya, dan teguh dalam menepati janji meskipun sempat menjadi non-muslim di masa awal Islam, nggak mau masuk Islam. Makanya ketika Zainab pergi ke Madinah gak ditemani oleh suaminya. Latar belakang hubungan keluarga namanya Abul As bin Arabi bin Abul Uzza al-Syams. Gitu ya. Siapa itu? Ibunya namanya Halah binti Khuwailid. Halah itu adiknya Khadijah. Jadi kesana saudara, kesini saudara itu. Ke atasnya Abdul Syam itu adalah Abu Lahab. Jadi masih saudara. Jadi kalau dulu tuh bapak-bapak, ibu-ibu, orang menikah itu nggak jauh-jauh. Dengan teman dekatnya aja, teman keluarga dekatnya aja. Gitu. Kalau sekarang orang muda pengen jauh, pengennya nggak mau sekampung, pengennya jauh. Kalau perlu beda pulau, kan gitu ya. Ya nggak apa-apa, bagus itu. Gitu ya. Istrinya Zainab bintu Muhammad, putri tertua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berasal dari keluarga bangsawan Quraisy dan dikenal sebagai pedagang sukses dan jujur. Bagaimana karirnya? Karirnya seorang pedagang ulung yang memimpin kafilah dagang besar keluar Mekah. Dikenal sebagai pribadi yang amanah, yang memiliki penampilan menarik, akhlak mulia dan integritas tinggi. Nah, ujian dan perpisahan di sini nih. Saat Islam mulai menyebar, Abul As belum masuk Islam, sementara istrinya Zainab masuk Islam. Yailah ya, putri Nabi kan gitu ya. Ketika terjadi hijrah ke Madinah, Zainab ikut hijrah, namun Abul As tetap di Mekah karena tadi belum masuk Islam. Dalam perang Badar, ia tertawan oleh kaum muslimin. Zainab mengirim kalung peninggalan ibunya sebagai tebusan yang membuat Nabi terharu dan membebaskannya. Akhirnya, waktu perang Badar, dia berada di kelompok, di pasukan yang menyerang Nabi. Gitu. Tertawan dia. Untuk pembebasannya gimana? Untuk pembebasannya, ini istrinya setia. Suaminya masih kafir. Istrinya setia. Dia hibahkan kalungnya pemberian dari ibunya Al-As tadi untuk dirinya, dia serahkan sebagai jaminan, sebagai pembebas, penebus tawanya Abul As. Maka Nabi luar biasa nih melihat putrinya begitu. Akhirnya Nabi meminta agar Zainab mengembalikan ke Madinah dan Abul As menyetujui meski berat hati. Gitu. Oke. Terus kejujuran masuk Islam. Suatu ketika Abul As membawa barang dagangan Quraisy yang dicegah oleh pasukan Islam tadi itu oleh Zaid bin Harisah, gitu ya. Ia berhasil melarikan diri ke Madinah dan meminta perlindungan kepada Zainab. Dia masih kafir, gitu ya.
ia mengembalikan semua barang dagangan Quraisy sebelum menyatakan keislamannya secara terbuka. Jadi ketika dia membawa membawa barang dagangan, karena dia masuk Islam, dia barang dagangannya dia kembalikan. Tuh jujurnya luar biasa. Dia kembalikan dulu, terus dia masuk Islam. Jadi setelah masuk Islam, Nabi menikahkan kembali Zainab dengannya tanpa akad baru. Tapi kalau hukum sekarang nggak begitu, bapak-bapak. Gini nih, kalau ada seorang murtad seseorang, suaminya misalnya murtad, dulu waktu mau nikah dia syahadat, baru juga setahun dia murtad. Waktu murtad, otomatis itu terjadi talak. Jadi talak. Nggak boleh itu. Berhubungan nggak boleh. Ditunggu sampai dia masuk Islam. Kalau dia masuk Islamnya itu sebelum jatuhnya, selesainya iddah, masa iddah 100 hari, maka dia masuk Islam, terus nggak usah dinikahkan baru lagi, lanjut, karena itu talak 1. Nanti 5 tahun kemudian dia murtad lagi, hobi ini. Murtad lagi, begitu lagi, ditunggu. Apa? Sampai selesai masa iddah. Kalau sebelum selesai masa iddah dia ikrar Islam lagi, maka dia boleh nikah yang kedua tanpa ada akad, langsung aja. Syaratnya dia harus masuk Islam dulu. Tapi kalau sudah selesai masa iddah 100 hari, terus dia kemudian kembali kepada istrinya, itu baru pakai akad baru. Tuh, begitu. Jadi kalau ada orang, bapak-bapak yang muliakan, nikah secara sah di perjalanan, salah satunya murtad, otomatis itu cerai, talak, nggak halal lagi. Nah ini dari awal ada keluarga yang berani-beraninya menikahkan anaknya dengan non muslim, padahal nggak boleh itu. Di dalam Al-Qur'annya apa? Waduh, dia apalagi di bawah. Kalau dia perempuan, itu pun gini. Itu pun kalau misalnya ada sebagian kecil ulama yang membolehkan itu, kalau laki-lakinya muslim, perempuannya non muslim. Dengan harapan karena laki-laki muslim jadi pimpin keluarga, satu hari bisa mengajak istrinya. Bagi ulama sebagian kecil yang membolehkan. Tapi yang tetap karena ayatnya bilang jangan kau nikahkan putri-putrimu kepada orang musyrik, itu jelas perintahnya, nggak boleh. Haram. Wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu. Ini gagah-gagahan nikah antar agama. Demi apa? Hak asasi manusia. Atas nama apa? Atas nama cinta. Waduh, repot itu. Gitu. Ya, harus tahu fikih. Syariah Kurz bin Zabir Al-Fihar. Ini aja bapak-bapak ibu. Apa namanya? Beberapa namanya supaya kita tahu. Nabi mengirim Kurz untuk mengejar mereka, kemudian Kurz menghukum mereka. Orang-orang yang merampok, tadi merampok nih, merampok, maka akhirnya tertangkap tuh yang merampok tuh. Potong tangannya, potong kaki, dicungkil matanya, dibuang ke tengah gurun hingga tewas. Ini menurut petunjuk Al-Qur'an kalau merampok tuh. Jadi merampok itu bahaya, yang membahayakan jiwa tuh kalau ketangkep perampok itu bahaya tuh. Apa namanya? Hukumannya itu begal. Ini baru-baru ini lagi ini ya, viral tuh ya di dunia maya, di berita-berita ya. Itu ada anak kecil itu tuh. Ada anak kecil yang diculik di Makassar, dalam waktu beberapa hari sudah ada di Jambi. Dan ternyata rencananya mau dijual ke Singapura. Jambi, ke Batam, ke Singapura. Terus kemudian muncul sekarang tuh ada anak-anak hilang. Hati-hati nih bapak-bapak, ibu-ibu, cucu-cucu kita nih. Karena ada sebagian sekarang itu jaringan untuk mencari anak kecil akan dijual ginjalnya, jantungnya dan sebagainya. Kornea matanya, ya ilallah. Jadi ini Nah ini kalau dalam hukum Islam nih, kalau ini ketangkep model begini nih, tuh potong tangan. Maksudnya berdasarkan ininya, berdasarkan tingkat-tingkatannya tuh. Potong tangan, potong kaki, cungkil matanya, dibuang
ke tengah gurun sampai mati. Hukumannya begitu supaya apa? Supaya orang kapok. Itu balasan bagi perampok. Ini suratnya nih. Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada ayuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfar minal ard. Itu pilihan-pilihan berdasarkan tingginya atau besarnya kejahatan. Kalau begini perampok itu yang menyengsarakan 10 keluarga orang, 10 keluarga orang mungkin 20 orang. Bagaimana kalau hukuman bagi orang-orang yang menyengsarakan rakyat dengan korupsi? Kira-kira layak dilakukan ini nggak hukumannya? Maka ini bapak-bapak ibu yang muliakan. Jika demikian hukuman bagi perampok, apa hukuman bagi? Apakah sama hukuman bagi koruptor? Sama. Ini memiskinkan orang. Memiskinkan orang sama itu. Oh, kalau tegakkan hukum ini kayaknya kapok tuh para perampok. Tapi lalu rasanya kan ini memang bukan negara Islam begitu ya. Syariah Muhammad bin Maslamah. Oke, ini ada Syariah. Ini sekarang Ghazwah. Saya tampilkannya beberapa poin-poinnya nih Bapak Ibu, nama-nama Ghazwahnya yang 27 tadi itu. Ini dia. Itu dia. Ada namanya Ghazwah Waddan, Bawat, Zul'usyairah, Badar, gitu ya. Qainuqa, Bani Salim, Sawik. Kemarin sudah kita bahas tuh sebagiannya. Zu'amar, Bukhran, Uhud, Hamratul Asad, Bani Nazir, Ghazuriqa, Badar Akhir, Batu Jandal, Al-Muraisy. Ini sebagian tema-temanya sudah pernah kita bahas di pertemuan-pertemuan kita yang lalu. Khandaq, terakhir kemarin Khandaq ya. Terus Quraisyah kemarin, Bani Lahyan juga sudah ya. Zulqarad barusan tadi Zulqarad. Hudaybiyah belum. Khaybar belum, Mut'ah belum, Fathu Makkah belum. Karena ini setelah nanti 6 Hijriah ke sana. Sedangkan kita baru bahas sampai tahun 6 Hijriah. Inilah beberapa Bapak Ibu perang-perang baik yang perang diikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Ghazwah maupun perang yang tidak diikuti oleh Nabi itu namanya Sariyah. Mudah-mudahan menjadi pengetahuan bagi kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian kajian yang telah disampaikan oleh Ustaz Dr. Haji Nasiruddin Halid. Jika ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu terkait materi yang disampaikan, kami persilakan. Oh, Pak Jaris. Oh gitu. Kurang nggak pengen balik lagi dipaksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam keadaan mungkin menurut saya pengajian ini menarik ya, ada 2 opsi gitu loh. Yang pertanyaan Pak Ustaz saya tanyakan gini, tadi menantu Nabi adalah bukan Islam atau non Muslim, itu kenapa Nabi membiarkan gitu? Ya, padahal dia tahu mereka non Muslim. Sekarang ini bicara pernikahan atau perkawinan ini kan harus tahu dulu, ya enggak? Dia turunan siapa, agamanya apa, itu satu Pak Ustaz. Yang kedua yang saya tanyakan tadi selama 25 tahun Nabi 13 tahun di Mekah, tapi tidak ada peperangan. Tapi itu ya pasti istilahnya tuh ada jalan dari Allah gitu ya. Apakah memang tidak ada? Karena musuh banyaknya di Madinah gitu loh. Atau masalahnya banyak di Madinah. Nah, terus kemudian Nabi Muhammad hijrah ke Madinah itu juga atas panggilan Allah sudah barang tentu. Karena yang harus dibenahi adalah mungkin di Madinah. Kalau kita lihat di Mekah tuh mungkin daerahnya daerah terjal gitu loh ya. Sehingga mungkin orang juga mungkin ya nggak begitu banyak gitu ya. Lain di Madinah tuh dataran gitu. Dan itu ya banyak sekali lah orang-orang khususnya mungkin non muslim.
Saya kira itu Pak Ustadz. Jadi ya keingin tahuan itu ya 13 tahun di Mekah sama sekali tidak ada peperangan sama sekali. Itu pasti ya petunjuk dari Allah. Ya, dan kemudian Nabi Muhammad hijrah ke Madinah pun juga atas arahan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aris ini pertanyaan-pertanyaannya. Meskipun ditunjuk disuruh nggak terpaksa kan ya. Tapi ternyata pertanyaannya berat ini, luar biasa ini. Pertama, Nabi kan tahu syariat kok menikahkan putrinya dengan orang kafir kan gitu tuh. Ini bapak-bapak ibu yang muliakan. Pada saat Nabi menikahkan putrinya dengan anaknya Abu Jahal, ya, anaknya Abu Lahab dan sebagainya, belum ada larangan pernikahi orang kafir. Belum ada, belum turun ayatnya. Gitu. Setelah turun ayatnya baru itu. Kan semuanya tadi kata Pak Haji persis tuh, semuanya atas petunjuk Allah. Jadi kalau belum, kalau sekarang udah turun ayatnya, udah lama. Jadi nggak bisa berkilah lagi. Tuh. Jadi mau nyari lagi. Wah, enggak. Maksudnya tukang sayur. Aduh. Baik, itu yang pertama. Jadi memang itu belum turun perintah. Larangannya belum turun. Maka setelah larangan turun bisa. Diceraikan. Yang kedua, kenapa Nabi tidak 13 tahun tidak ada peperangan sama sekali di Mekah itu? Tadi itu jawabannya belum ada izin. Ditegaskan lagi di dalam surat Fussilat yang bunyinya wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah kana huwa waliyyun hamim. Apa artinya? Memberitahu informasi sifatnya sih. Tidak sama perbuatan buruk dengan perbuatan baik itu. Ya Nabi, perbuatan buruk dan perbuatan baik itu nggak sama. Iya pasti tidak sama lah. Maka perbuatan buruk orang-orang Quraisy kepadamu itu kamu tolak, kamu balas dengan perbuatan baik. Dengan perbuatan baikmu, maka musuh-musuhmu itu akan menjadi seperti kawan. Dan ternyata dakwah Nabi di Mekah tanpa kekerasan, banyak juga orang yang masuk Islam. Itu dengan kelembutan. Umar bin Khattab masuk Islam bukan karena dengan peperangan, gitu ya. Dan seterusnya. Bahkan ketika Fathu Makkah harusnya orang-orang yang dieksekusi, dibunuh tuh karena telah membunuh sahabat Nabi. Hindun yang pernah membunuh, menyuruh dan kemudian mengunyah hati dari pamannya Hamzah, harusnya dibunuh. Tapi ketika dia berikhlas syahadat, dimaafkan sama Nabi. Jadi bapak-bapak yang muliakan, ada kalanya dakwah itu dengan kekerasan, tetapi ada kalanya dakwah itu dengan kelembutan. Lihat situasi. Dan Nabi melakukan dua-duanya. Di Madinah mungkin dengan ketegasan, waktu di Mekah dengan kelembutan dan kelembutan. Banyak kisah-kisahnya bagaimana orang-orang masuk Islam karena kelembutan Nabi SAW. Tuh. Yang ketiga, kenapa di Madinah? Sebenarnya Nabi SAW hijrah ke Madinah itu tidak ujuk-ujuk hijrah. Prosesnya ada beberapa tahun sebelumnya. Maka peristiwa yang namanya adalah Bai'atul Ridwan. Ada Bai'atul Ridwan, ada Bai'atul Nisa. Jadi setiap kali bulan haji tiba, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, itu Nabi secara sembunyi-sembunyi waktu di Mekah itu menemui kabilah-kabilah, menemui orang-orang yang mau berhaji. Termasuk adalah menemui orang-orang dari Khazraj dan Aus yang datang dari Madinah. Disebutkan Nabi malam-malam tuh menuju Mina tuh, perbukitan tuh, ketemu orang-orang lalu menyampaikan itu dakwahnya. Terus kemudian, maukah engkau membela aku? Kan gitu. Membela aku, maksudnya membela agama, membela Nabi dan membela agama.
Akhirnya setelah 2 tahun pertemuan itu, di sana menyusun orang-orang yang tadi 6 orang masuk Islam, kemudian 25 orang masuk Islam, 70 orang masuk Islam. Itu kemudian mereka menjadi corong Nabi di Madinah. Nabinya belum keluar, nabinya belum hijrah. Tapi sudah ada orang-orang yang sudah masuk Islam dan mereka di Madinah, mereka berdakwah sekitar mereka. Nabi sendiri memang mengirimnya, Mus'ab bin Umair, seorang dai untuk mengajarkan Al-Quran, mengajarkan Islam di sana. Dan itu Mus'ab bin Umair itu menjadi satu menjadi dai, yang kedua menjadi apa tuh? Menjadi corong, menjadi mata-mata Nabi, ngasih informasi bagaimana perkembangan Madinah. Sudah sampai Madinah itu siap, maka Mus'ab bin Umair mengatakan begini, tidak ada satu rumah di Madinah ya saat ini, kata dia, yang kecuali semua penghuninya masuk Islam atau sebagiannya masuk Islam. Ini ketika Nabi mau hijrah, tidak ada di Madinah di satu rumah kecuali sekeluarganya sudah masuk Islam atau minimal sebagian sudah masuk Islam, kecuali di kampung-kampung Yahudi, Nazir, Quraidah dan sebagainya. Akhirnya sudah siap nih Madinah nih. Maka Madinah, hijrah Nabi ke Madinah itu, Madinah itu sebenarnya sudah siap sebagai perkampungan muslim. Jadi Nabi tidak mendakwah dari awal lagi, justru di Madinah perubahan dakwah. Yang tadinya dakwah di Mekah dakwah tauhid, dakwah akidah, begitu di Madinah dakwahnya bukan dakwah tauhid lagi, dakwahnya dakwah sosial, dakwah ekonomi. Maka di Madinah ayat-ayat yang turun tuh, ayat-ayat tentang sosial, tentang jual beli, tentang pernikahan, tentang macam-macam. Apa? Sudah membentuk masyarakat. Sedangkan di Mekah membentuk dasar pondasi dulu akidah. Di Madinah sudah tertanam, mereka sudah muslim, sehingga yang bentuk adalah bagaimana ekonominya, bagaimana sosialnya, bagaimana budayanya dan sebagainya. Itulah periode Madinah namanya, periode berkebudayaan. Maka namanya Madinah. Madani, Madinah itu artinya berbudaya. Wallahu a'lam bishawab. Begitu. Ada lagi dari Bapak atau Ibu Jemaah untuk pertanyaannya? Ada Ibu. Ibu-ibu, monggo. Hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau nanya kaitan dengan anak angkat. Saat ini kan sedang mungkin menjadi tren gitu kan. Para artis itu mengangkat anak gitu Pak Ustadz, kemudian menyusuinya gitu kan. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah, apakah ASI yang dikeluarkan tanpa melalui proses hamil itu kandungan nutrisinya itu sama gitu Pak Ustadz? Pertama. Yang kedua, ketika mengangkat anak itu dari bayi, tentunya tumbuh kasih sayang sebagaimana anak kandung, baik itu bapak terhadap anak tersebut ya. Kemudian ketika anak itu disusui oleh istrinya, apakah itu tetap menjadi orang lain Pak Ustadz? Kemudian bagaimana batasan tentang aurat gitu ya antara anak angkat dengan bapaknya, dan terutama perempuan ya, karena dari kecil kan memperlakukannya seperti anak kandung ya, memeluknya, menciumnya gitu Pak Ustadz. Dan ketika dewasa itu seperti apa? Yang satunya adalah masalah anak angkat kan tidak mendapat hak waris ya. Nah, apakah diperbolehkan memberikan hibah kepada anak angkat itu bagiannya sama dengan saudara anak-anak kandung yang lainnya gitu Pak Ustadz? Terima kasih. Waalaikumsalam. Ini bab anak angkat tuntas ini. Kalau jawab nih pertanyaannya tentang bab anak angkat tuntas. Aduh, tapi singkat aja nih. Terima kasih Bu, pertanyaan luar biasa. Itu bisa rentek 4 begitu ya. Pertama, anak angkat tetaplah anak angkat sampai kapanpun. Itu pertama. Tidak bisa menjadi anak kandung. Problematiknya di Indonesia ini, anak angkat yang tidak diketahui ayah ibunya, itu ketika akan menyekolahkan ini dan itu ya, itu problematik. Maka
dibolehkan dalam rangka administratif saja. Administratif. Kalau sama sekali nggak ketahuan nih, padahal dia harus menjadi wali dan sebagainya, maka itu ada kesulitan yang tidak bisa dihindari, gitu. Maka dibolehkan dalam urusan administratif saja. Tapi status tetap dia anak angkat, nggak boleh menjadi anak kandung. Maka hukum-hukum yang tadi ibu tanyakan itu akan ikut menyertai itu. Satu, ya kan anak angkat anak orang lain. Kalau dia disusukan oleh ibu angkatnya itu, maka kelak nanti itu anak angkat nggak boleh nikah sama ibunya. Atau tidak boleh nikah dengan anaknya si ibu angkat ini. Namanya sesusuan anak rodoah, ya, ibnu rodoah, nggak boleh sampai kapanpun. Itu maka penting memahami ini nih. Tetapi nanti fikihnya macam-macam fikihnya nih. Ada bilang 10 kali susuan sampai kenyang, ada mengatakan 5 kali susuan sampai kenyang. Itu fikih lah babnya. Tapi prinsipnya kalau dia menyusukan anaknya ini nanti nggak boleh nikah. Nggak boleh nikah. Yang tidak boleh menikah saja ya, nggak boleh nikah. Bagaimana dengan waris? Memang nggak boleh karena dia bukan anak, nggak boleh dapat waris. Gitu. Apakah dia boleh dapat hibah? Boleh dapat hibah, bahkan boleh dapat wasiat. Pertanyaannya, apakah hibahnya boleh melebihi daripada yang diberikan kepada anak-anak kandungnya? Itu pertimbangan yang memberi hibah, silahkan saja. Tapi rasanya nanti dianggap ada masalah nanti di belakang. Kalau ternyata hibahnya melebihi bagian daripada anak aslinya, akan bermasalah itu namanya. Kecuali misalkan anak-anak aslinya sudah pada mapan semua, lalu dia menghibahkan, gitu, lalu dia berwasiat. Nanti kalau saya meninggal, tolong kasihkan ini itu dan sebagainya kepada anak angkat ini. Kalau itu wasiatnya, kalau wasiat ada aturannya. Nabi membatasi, kalau wasiat tidak boleh melebihi 1/3. Kalau hibah boleh. Bedanya apa hibah sama wasiat? Bedanya kalau hibah saat orangnya hidup, itu hak dia. Tapi kalau wasiat itu kan harta sudah dibagikan setelah dia meninggal. Kalau sudah meninggal terkena aturan waris. Maka karena terkena aturan waris, haknya si orang yang diberi wasiat itu maksimal 1/3. Kalau lebih dari 1/3, tarik, keluarkan, ambil, kurangin sampai maksimal 1/3. Begitu kira-kira hukum yang terkait dengan anak angkat. Kira-kira gimana Bu? Cukup Bu? Alhamdulillah. Nggak boleh sebenarnya sih. Cuma karena sekali lagi tadi karena administratif, ya sekolah dan sebagainya ini harus menunjukkan itu, maka nanti kalau anaknya sudah dewasa kasih tahu tuh. Kasih tahu bagaimana status sesungguhnya dari anak itu. Gitu. Jadi problematiknya itu, kecuali kalau ayahnya ketahuan ya. Ayahnya nggak ada tapi ketahuan ayahnya, itu nggak boleh dimanipulasi. Tapi kalau ada anak tiba-tiba, mohon maaf, yang ketemu bayi di sampah, di tong sampah atau di box, kan nggak ketahuan nih ibunya siapa, ayahnya siapa. Nah, seperti ini ada aturan-aturan yang sifatnya seperti nggak boleh tetap. Tapi karena di kita di Indonesia ini mau masukin anak di sekolah, mau dapat ini dan itu, dapat kakak dan sebagainya. Ini kan harus ada siapa orang tuanya. Maka dalam hal ini nih, kalau dia bisa menyampaikan bahwa ini adalah anak angkat, terus saja prosedurnya boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau tidak boleh, harus ada jelas orang tuanya atau walinya, maka disebutkan di situ hanya sifatnya temporal dan administratif saja. Secara de facto dia bukan milik, dia bukan anaknya, dia tetap anaknya orang yang melahirkannya. Kira-kira begitu. Wallahu a'lam. Terima kasih untuk pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Berhubung waktu sudah habis, untuk harus selesai. Untuk menutup majelis ini, mohon izin Pak Ustadz untuk doanya untuk menutup majelis ini.
Baik, makasih Mas Eta. Kalau mari kita akhiri dengan doa Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih untuk Pak Ustadz untuk kajiannya dan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu sekalian. Semoga di minggu depan kita masih diberikan kesehatan dan kita dapat menghadiri kajian rutin yang diadakan oleh DKM Musalikas. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.